Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 2300333. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Menurut Zeningia, segenap rangkaian aktivitas penghimpunan, mencatat, mengolah, mengadaan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Menghimpun yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau diserakan di mana-mana, sehingga siap dipergunakan bila mana diperlukan. Mengolah yaitu bermacam-macam kegiatan, mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. Sedangkan menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu. Ada 3 peran pokok kegiatan ketatausahaan, yaitu yang pertama melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua menyediakan keterangan-keterangan. Yang ketiga membantu melancarkan perkembangan. Nah, di sini juga ada dijelaskan proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama itu persuratan atau penataan surat. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud nomor 091, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Jenis-jenis surat yaitu surat dinas adalah surat berisi hal penting berkenaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Yang selanjutnya ada nota dinas, adalah surat untuk dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan, atau singkatan yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Selanjutnya ada juga memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Selanjutnya surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, atau barang dan bahan lain yang dikirim. Selanjutnya ada juga surat surat kawat atau telegram. Surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa atau kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegraf. Surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang hal yang ditetapkan oleh penjabat yang berwenang untuk itu. Surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perintah yang telah ada. Yang terakhir ada surat undangan, adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kedua itu kearsipan atau penataan arsip. Berikut
hal yang berkaitan dengan ketataan arsip, yaitu yang pertama itu azas penataan arsip. Azas ini yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada suatu unit. Sedangkan desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Yang kedua yaitu sistem penataan arsip, yaitu ada 5. Yang pertama berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, yang keempat berdasarkan nomor, yang kelima berdasarkan wilayah. Yang ketiga prosedur penataan arsip. Yang pertama penelitian arsip yang akan disimpan, yang kedua mengelompokkan arsip, yang ketiga menelitikan kesesuaian lampiran, yang keempat mengklasifikasikan arsip, yang kelima mengindeks arsip dengan cara memberikan ciri khas atau tanda suatu arsip, yang terakhir menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Yang ketiga yaitu tata ruang kantor atau sekolah. Pedoman letak kantor sebagai tempat diselenggarakannya pekerjaan tata usaha. Di dalamnya terdapat pegawai, perabot kantor, mesin kantor, alat-alat kantor. Karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor, maka penataan yang dilakukan harus diperhatikan untuk melancar proses aktivitas kantor yang dilakukan. Asas tata ruang kantor yang berupa asas jarak terpendek, yaitu proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian suatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yaitu 2 titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini titik diartikan meja tugas pegawai, dan titik yang satunya juga menjadi meja tugas pegawai lainnya. Asas segenap ruang. Tata ruang kantor yang baik menggunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada lagi ruang yang dibiarkan tidak terpakai. Selanjutnya, asas perubahan susunan tempat kerja. Penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan adanya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses-proses pekerjaan yang sedang berjalan. Jadi, tata ruang kantor itu bersifat fleksibel dan tidak bisa bersifat permanen. Selanjutnya yaitu lingkungan fisik. Lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan lingkungan fisik dalam kantor. Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja dapat menghemat pengeluaran dan tenaga. Sebagai pegawai yang lebih energik dan sehat, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka untuk menciptakan ide atau gagasan inovasi baru atau kemajuan lembaga. Dan terakhir, yaitu peran guru dalam administrasi ketetausahaan. Guru harus berperan penting atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah, seperti hal berikut ini. Yang pertama itu merencanakan penggunaan ruang-ruang sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Yang ketiga, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajar bagi murid-murid. Yang keempat, berperan dalam suatu surat menyurat di lingkungan sekolah. Yang terakhir, berperan sebagai penerima, penyutir, pencatat, pengaruh, pengolah, penataan arsip pada proses surat menyurat. Jadi kesimpulannya, agar sekolah dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas akan kebutuhan data administrasi pendidikan di sekolah yang bersangkutan,
Kepada masyarakat sangat dibutuhkan adanya keseragaman format dan administrasi kependidikan yang baku, yang mudah mengelolanya, mudah memahaminya, serta yang paling penting dengan program aplikasi yang selama ini digunakan oleh sekolah yang bersangkutan. Sudah barang tentang format data harus lengkap, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat penggunaannya. Di samping format data administrasi pendidikan, juga sistem pengolahan data administrasi pendidikan yang menggunakan program aplikasi sudah familiar dengan petugas-petugas pengelolaannya. Kalau memang serta teknik harus menggunakan program aplikasi lain, seharusnya ada macam pendidikan atau pelatihan cara mengkonversi sebuah data administrasi pendidikan dari program aplikasi yang digunakan sekolah ke program aplikasi yang digunakan dalam sistem pengolahan data administrasi pendidikan. Bukan sekadar pelatihan mengoperasi sistem saja atau data saja, mengingatkan data administrasi pendidikan sangat penting perannya sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kebijaksanaan di bidang penggunaan pendidikan. Maka yang paling penting adalah kejujuran dan kedisiplinan petugas pengolahan data di setiap satuan pendidikan.